Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan satu ayat, yang mana ayat ini sering digunakan untuk acara takziah ya, atau untuk memberi nasihat kepada orang yang terkena musibah. Ini dalam Islam itu ada dua istilah ya, ada takziah, ada tahniah. Ada takziah, ada tahniah. Kalau takziah itu menghibur, menenangkan, menyejukkan, mendinginkan, menghibur hati-hati orang yang sedang terkena satu musibah. Kalau tahniah itu ikut merasakan senang ketika saudara kita mendapatkan satu nikmat. Kalau takziah ikut mengucapkan bela sungkawa, biasanya ya menghadiri orang yang terkena musibah. Dua-duanya ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalau kita itu senang dengan mendapatkan satu nikmat, tanda cintanya kita dengan kawan, ketika kawan kita mendapatkan nikmat, kita pun senang. Kalau saudara kita mendapat satu musibah, kalau memang kita cinta dengan saudara kita, kita pun ikut merasakan susah. Bisa dimengerti di sini? Nah, jadi kebalikan dari sifat orang kafir. Kalau orang kafir melihat orang beriman susah, dia senang. Orang kafir, orang munafik. Kalau melihat orang itu senang, dia susah. Itu orang kafir. Tapi kalau orang beriman melihat saudaranya senang, ikut senang. Melihat saudaranya susah, ikut susah. Ketika saudara senang, ikut senang, dinamakan tahniah. Kalau saudara susah, ikut susah, dinamakan dengan takziah. Saya mengerti di sini ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris shabirin. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum, sungguh aku akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, sesuatu yang dikit. Artinya apa? Ketika kita diuji itu baru dikit gitu. Ujian yang sedikit dari Allah. Maka Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang itu dibebani dengan perkara yang dia tidak mampu. Artinya apa? Ketika Allah menguji kita, kita ingat itu baru sedikit. Ujian yang sedikit. Kemudian yang kedua, kita ingat janji Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Kalau kita sudah ditakdirkan dengan ujian tersebut, itu Allah sudah tahu kalau kita itu mampu. Allah sudah tahu kalau kita mampu, maka diuji dengan perkara tersebut. Maka kalau kamu mau merenung sejenak, merenungkan hikmah-hikmah perkara tersebut, kamu akan ketemu jawaban. Ya, jadi ada hikmah di situ semua. Seperti itu. Apa bentuknya? Yang pertama, minal khaufi, dari rasa takut. Rasa apa? Rasa takut. Jadi rasa takut itu di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada
Artinya apa? Setiap kita mau melangkah dalam hal kebaikan, pertama kali ada rasa takut di situ. Artinya apa? Dalam setiap perjuangan, ujian pertama itu apa? Rasa takut, rasa khawatir. Ujian yang pertama. Yang kedua, wal ju'i, lapar. Lapar. Keterkadangan namanya perjuangan itu ya kelaparan juga. Wanaksin minal amwal, wanaksin dan berkurang minal awal dari harta-harta. Terkadangan apa? Diuji dari ekonomi juga. Ekonomi teruji juga terkadang. Wal anfusi dan keluarga terkadangan diuji dengan meninggalnya salah seorang di antara keluarga kita. Basamaro dan buah-buahan, masuk perkebunan. Wabashir sabirin, wabashir dan berilah kabar gembira as-sabirina kepada orang-orang yang bersabar. Nah sekarang apa namanya? Orang yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kriteria orang yang sabar itu yang bagaimana? Orang yang sabar ketika mendapat ujian dari Allah itu orang yang seperti apa? Itu orang-orang yang terkena musibah. Bila mereka terkena musibah, dia akan berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan hanya kepada Allah lah akan kembali. Nah, ini bukan sekedar ucapan ya. Kalau kamu sekedar mengucapkan itu belum bisa menghentikan gundah gulana, kesedihan, kepedihan, rasa tidak terima. Tapi kalau kau pahami maknanya, kamu akan plong dada untuk menghadapi itu. Balik-balik ke ilmu hakikat. Hakikat. Kalau kita memahami, memandang segala sesuatu dengan hakikat yang sebenarnya, bahwasanya segala sesuatu hanyalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah semua ini akan kembali, enak. Ketika kita memahami harta ini milik Allah, diberikan kepada kita, itu adalah titipan saja. Ketika barang tersebut suatu saat hilang, hati kita nggak akan frustasi, nggak akan sedih yang berkepanjangan. Ikhlas melepaskan. Ibaratkan tukang parkir, datang pemiliknya untuk ngambil motor. Setelah jelas ini pemiliknya, ya dilepaskan, nggak akan ditahan itu motor. Dan pulang biasa aja, walaupun itu mobil mewah ya ikhlas saja hatinya. Begitu juga hati orang yang yakin betul-betul segala sesuatu itu milik Allah, maka dia akan ikhlas melepaskan perkara tersebut betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika itulah dia menjadi orang yang sabar. Sekarang saya kasih satu hadis ya. Mana hadis ini keutamaan untuk orang yang mendapat musibah meninggal salah satu keluarganya. Karena arti takziah itu menghibur ya. Jadi arti takziah itu menghibur, menenangkan hati orang yang ditinggal salah seorang di antara keluarga. Misalnya ditinggal mati ya. Mati keluarga, baik ayah atau keluarga istri atau anak dan semacamnya. Jadi kedatangan kamu ke sana itu menghibur, menenangkan hatinya, menghibur dengan ucapan-ucapan yang manis, masya Allah, dengan kata-kata yang baik.
Nah, kata-kata yang baik, nah diantaranya kamu bisa melihat hadis ini. Apa itu fadilah bagi orang yang bisa bersabar ketika ditinggal mati oleh salah seorang keluarganya? Kita baca hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi berarti. Mali abdil mukmin, tidaklah bagi hambaku yang beriman, indi di sisiku jazaun balasan, ila qabattu sofiyahu, apabila aku mengambil kekasihnya, min ahli dunia, dari keluarga di dunia ini, tsumma tasabahu, kemudian dia bersabar dan berharap pahala, berharap pahala atas musibah tersebut. Kalau berharap pahala artinya dia termasuk orang yang sabar. Artinya apa? Dia bisa menahan diri, mengontrol diri hingga menawajukan hati kepada Allah, berharap pahala dari Allah atas musibah tersebut. Apa jaminannya? Ilal jannatu, kecuali surga. Jangan malah membangkitkan kesedihan yang lebih mendalam lagi, ya? Malah membantu dia untuk seakan-akan tidak menerima dengan kenyataan. Sekarang pahala yang bertakziah. Nah, tadi kan pahala orang, persiapan kamu untuk menghadiri takziah, menyampaikan kata-kata yang menghibur hati. Contoh untuk menghibur hati ya seperti itu tadi. Sekarang pahala yang mendatangi takziah. Warwiya an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa azza, yang menghibur, menenangkan, menyejukkan, musoban, orang yang terkena musibah, falahu, maka baginya mislu ajrihi, seperti pahala orang yang terkena musibah. Jadi pahalanya sama dengan orang yang terkena musibah kalau kedatangan kita itu betul-betul bisa menenangkan hati orang yang terkena musibah.